Salam jumpa kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB, Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini, kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dari Injil Matius pasal 28 ayat 11-15 diberi judul Belajar dari Kisah Dusta Mahkamah Agama, Tuhan sungguh bangkit. Baik kakak-kakak, nih dengan semangat banget nih ya kakak-kakak melakukan persiapan, sehingga melalui persiapan ini semakin mantap nih kesediaan kakak-kakak, kesiapan kakak-kakak untuk memberitakan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu. Sebelum kita persiapan bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mempersiapkan bahan ajar yang akan kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati persiapan kami, Tuhan berkati setiap kakak-kakak narasumber yang melengkapi persiapan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dan yang akan menyiapkan bahan Alkitab, yang akan menyajikan bahan Alkitabnya adalah Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua. Kita akan membahas bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-28, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15, saya akan membacakan dari Alkitab versi terjemahan baru. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kakak-kakak, kita mau mengajak adik-adik belajar dari kisah dusta Mahkamah Agama, dan kita mau membuat adik-adik sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sungguh bangkit, Tuhan Yesus sungguh bangkit. Mari kita susuri ayat per ayat, apa yang kita bisa tangkap dari pesan firman Tuhan kali ini. Pada ayat yang ke-11 disebutkan ketika mereka di tengah jalan, jadi mereka ini merujuk pada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, yang baru saja mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Dan mereka lalu diperintahkan untuk pergi dan mereka dalam perjalanan. Dan saat mereka dalam perjalanan itu, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Jadi ini arah yang berbeda, Maria Magdalena dan Maria yang lain ke tempat para murid-murid, lalu para penjaga ini ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Penggalan kalimat memberitahukan segala yang terjadi menunjukkan bahwa kabar kebangkitan Tuhan Yesus ternyata disampaikan kepada banyak pihak. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, ia memerintahkan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain itu supaya mereka pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, karena engkau telah melihat aku yang bangkit, kira-kira begitu ya. Ternyata kabar yang serupa juga disampaikan kepada para imam-imam kepala oleh para penjaga ini. Jadi kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu diberitakan ke berbagai pihak. Jadi ini nggak bisa disangka lagi. Jadi kalau kita melihat versi yang Maria yang menuju ke para murid-murid, ada dua orang, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Jadi secara tradisi Keyahudian sudah sah ini ya, ada dua saksi mata. Juga demikian dengan para penjaga ini. Jadi para penjaga itu jadi lebih dari satu. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh terjadi. Dan kabar itu disiarkan ke banyak pihak. Apa yang terjadi? Saudara, respon terhadap berita kebangkitan Tuhan Yesus itu diresponi oleh para penjaga dan juga para imam-imam kepala ini dengan sebuah kesepakatan. Jadi mereka berunding ya, mereka berunding untuk menuju suatu hal di mana semua kepentingan mereka itu sungguh-sungguh bisa terpenuhi. Jadi ada kepentingan antara orang-orang penjaga ini ya, penjaga ini karena mereka takut kalau mereka sampai akhirnya ketahuan gagal untuk menjaga kubur Yesus, maka mereka bisa ditangkap dan dihukum oleh wali negeri.
yang menugaskan ia menjaga pada saat itu. Demikian juga oleh para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala ini. Mereka punya kepentingan untuk jangan sampai kabar kebangkitan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh terjadi dan didengar oleh banyak pihak. Dan itu problem banget ya. Nah, maka mereka berunding. Mereka berunding untuk mengambil sebuah keputusan dan memberikan sejumlah besar uang. Jadi, kabar sukacita bahwa Yesus bangkit ini nggak bisa disangka lagi bahwa itu benar-benar terjadi. Dan mereka harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membungkam para penjaga-penjaga ini. Nah, inilah yang mereka sepakati ya. Mereka mengambil keputusan. Dan ada satu syaratnya. Uang itu boleh diambil dan diterima oleh para penjaga itu dengan satu syarat. Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid itu malam-malam dan mencurinya. Jadi ini adalah dusta yang disepakati. Dusta yang disepakati oleh para imam-imam kepala dan juga para penjaga ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebenarnya ini menggambarkan kepentingan dua belah pihak ini, para imam-imam kepala dan juga para penjaga-penjaga kubur itu. Para penjaga kubur memiliki kepentingan karena mereka takut untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi, bahwa Yesus bangkit dan kuburnya terbongkar. Para imam-imam kepala nggak ingin para pengikut Yesus itu tahu kalau Yesus bangkit. Jadi ada kepentingan kedua belah pihak ini sehingga mereka bersepakat untuk melakukan dusta. Dan mereka bersepakat untuk saling menopang. Jadi dusta ini terjadi karena kepentingan pribadi mereka. Kakak-kakak yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa dampaknya? Dampaknya cerita kebohongan ini, dusta ini, ternyata membuat banyak orang menjadi tidak percaya juga. Harusnya mereka menjadi semakin percaya, semakin diteguhkan, semakin memberitakan kabar sukacita kebangkitan Kristus, dan itu yang terjadi pada para murid-murid. Ternyata para penjaga dan imam-imam kepala ini justru meredamnya dan menolak kebangkitan itu, dan mereka merangkai dusta untuk membuat orang lain juga tidak percaya. Bayangkan, banyak orang yang harusnya mendapatkan berita sukacita kebangkitan Tuhan Yesus dan mengubah hidup mereka. Ternyata mereka tidak mengalami karena dusta yang berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kakak-kakak yang terkasih, dari kisah dusta mahkamah agama ini, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang sungguh bangkit. Kita mau mengajak adik-adik tahu bahwa dusta berawal dari rasa takut untuk bertanggung jawab, rasa takut untuk melakukan sesuatu yang konsekuensi dari apa yang menimpa dirinya. Jadi takut bertanggung jawab membuat orang berdusta. Misalnya adik-adik memecahkan piring atau vas bunga kesayangan mama. Karena takut untuk bertanggung jawab, maka ia akan merangkai kebohongan. Itu tadi si Dogi di rumah yang menyenggol. Dan karena takut menghasilkan dusta. Lalu dusta juga muncul karena kepentingan pribadi. Karena ingin diberikan keberhasilan, karena ingin mendapatkan sesuatu, ia berdusta. Ya. Misalnya karena mainannya rusak, kemudian dia patahkan, ya, dan dia pengen mainan baru, kemudian dia merebut mainan saudaranya, adiknya, dan dia mengatakan adiknya yang merusakkan mainannya. Dan itu karena ada kepentingan ingin mendapatkan sesuatu. Dan dusta bisa membuat orang lain tersesat. Seperti kisah kita ini ya, tersiar kabar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini bahwa Yesus tidak bangkit. Nah, Yesus dicuri. Bayangkan orang yang harusnya mengalami keselamatan, tapi juga mereka akhirnya tidak mengalaminya karena dusta yang diperbuat. Demikian kakak-kakak, kita mau mengajak adik-adik bukan hanya percaya Tuhan Yesus bangkit, tapi juga kita belajar dari dusta mahkamah agama ini. Semoga kakak-kakak menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau mendengarkan di kelas Batita Balita nih. Di kelas Batita Balita ada Kak Grace Devina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV.
Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Salam jumpa kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Matius 28 ayat 11-15 diberi judul Belajar dari Kisah Dusta Mahkamah Agama. Tuhan sungguh bangkit. Kita mau mendengar Kak Grace Devina yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas batita dan balita. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani. Terima kasih Kak Hendra dan juga Kak Santi buat kesempatannya kita bisa berjumpa lagi. Untuk bahan minggu depan, kita akan sama-sama mengajak anak-anak untuk belajar dari kisah tentang Mahkamah Agama yang berdusta. Atau kalau dari perikop Alkitab, kita mengambilnya dari Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Saya mempersiapkan untuk berbagi layar. Sebentar. Ya. Dari Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Tema yang sama-sama mau kita geluti adalah Tuhan sungguh bangkit. Nah, untuk tujuannya kita bisa melihat bahwa ada dua tujuan. Yang pertama, bahwa anak tahu kisah dusta Mahkamah Agama. Jadi, tujuan yang pertama ini berkaitan sama pelajaran atau pemahaman mengenai teks Alkitab. Nah, yang kedua ini berkaitan sama iman, yaitu anak dapat berkata, aku percaya Tuhan Yesus bangkit. Kalau dirasa kalimat ini terlalu panjang untuk anak-anak, kita bisa lebih menyederhanakannya melalui lagu. Atau anak-anak diminta untuk mengikuti gerakan lagu mengenai lagu tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, itu bisa jadi alternatif untuk indikator pencapaian dari tujuan ini. Jadi ada beberapa kayak kalau kelasnya itu berisi anak-anak yang masih kelas umur 2 atau 3 tahun kan sulit untuk mengutarakan satu kalimat aku percaya Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita bisa menggunakan alternatif dengan anak-anak diminta menyanyi atau anak-anak diminta untuk memberikan respon. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus bangkit? Boleh angkat tangan, boleh hentak kaki, boleh melambaikan tangan. Nah, itu kita juga bisa menjadi alternatif kita untuk sampai pada atau mencapai tujuan ini. Nah, untuk hal ini, metode penyampaiannya, karena teksnya saya rasa cukup berat ya untuk anak-anak kelas pra-TK dan TK, maka untuk metode yang pertama, saya mengusulkan tentang cerita substitusi atau kita menggunakan ilustrasi dari cerita boneka atau fabel yang poinnya tentang berbohong. Jadi, kalau kita baca, kan apa yang dilakukan, kenapa sih Mahkamah Agama ini berdusta? Apa itu dusta? Dusta adalah menutupi sebuah kebenaran. Mengapa? Karena dia takut. Nah, kita bisa merelatekan poin itu atau pengalaman itu kepada pengalaman keseharian anak. Seandainya kita membuat kisah mengenai Lulu atau Lala yang menumpahkan susu di spray di atas kasur atau di karpet. Kemudian karena Lulu takut dimarahi oleh mama atau dimarahi oleh papa, kemudian apa yang Lulu lakukan? Lulu menutupinya dan Lulu berbohong ketika ditanya, loh kok susunya sudah habis? Sudah habis. Padahal susunya tumpah. Lalu Lulu menutupi susu yang tumpah itu dengan bantal.
atau dengan boneka. Itu kita bisa tanya anak-anak, apa yang dilakukan Lulu baik atau tidak ya? Yang dilakukan Lulu tidak baik. Lulu berbohong. Nah, Lulu bisa dikaitkan sama cerita Alkitabnya. Di Alkitab juga ada orang yang berbohong, orang yang menutupi apa yang sebenarnya terjadi karena dia takut. Siapa mereka? Mereka adalah para mahkamah agama. Mahkamah agama takut karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Mereka takut dimarahin oleh orang-orang. Mereka takut dimarahi oleh para orang-orang Romawi juga. Sehingga kemudian mereka meminta para prajurit untuk berkata bahwa katakan bahwa Tuhan Yesus dicuri, Tuhan Yesus tidak bangkit. Seperti itu. Itu bisa kalau kita mau menggunakan yang cerita substitusi atau ilustrasi. Atau kita singgung sedikit soal mahkamah agamanya. Nah, ini yang pertama. Untuk yang kedua, kita bisa bermain peran. Jadi GSM dapat bermain peran menjadi prajurit yang membawa laporan. Jadi bisa menggunakan aksesoris prajurit dan membawa sebuah laporan atau sebuah kertas gitu dan lari-lari ke mahkamah agama. Kami mau lapor. Melaporkan apa? Bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tapi yang berperan menjadi mahkamah agama, kita bisa menggunakan gimmick-gimmick. Tidak boleh. Kamu tidak boleh bilang ke orang-orang kalau Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah selesai fragmennya, kita bisa review adik-adik. Tadi apa sih yang dilakukan oleh mahkamah agama? Mereka menyuruh prajurit itu berbohong. Berbohong tentang apa ya? Tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh mahkamah agama itu tidak baik. Karena berbohong itu bukan perilaku yang baik. Berbohong itu menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bangkit. Tapi mereka mau menutupi itu. Itu tidak baik. Sama seperti kita. Ketika adik-adik mau tidak berani untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, maka itu bohong. Misalnya, ketika adik-adik tidak sengaja menumpahkan susu, merusakkan mainan, dan adik-adik takut, lalu berkata bahwa susunya habis, susunya hilang, mainannya hilang, padahal kita merusakkan. Nah, itu juga termasuk bohong. Nah, ini kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Nah, kira-kira untuk bahan ini, saya rasa alternatif metode yang bisa saya usulkan adalah dua hal ini. Untuk kakak-kakak lain yang punya metode tambahan atau metode lain untuk bercerita kepada anak-anak kelas TK, bisa meninggalkan kolom komentar di YouTube sehingga kita semua punya pemahaman yang lebih kaya atau punya metode yang lebih beragam untuk menyampaikan cerita ini untuk anak-anak. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra selama mempersiapkan diri untuk melayani anak-anak. Terima kasih Kak Grace Devina untuk kesediaan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Kita mau mendengarkan Kak Tiara nih yang akan menyajikan metode persiapan bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Kakak-kakak dimanapun berada, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan judul Belajar dari Kisah Dusta Mahkamah Agama, Tuhan Sungguh Bangkit, dari Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kita mau mendengarkan Kak Tiara yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Silakan Kak Tiara. Halo kakak-kakak dari kelas kecil, kita akan bersama-sama persiapan untuk mengajar di kelas kecil dengan tema yaitu Tuhan Sudah Bangkit. Dan kita akan belajar dari kisah tentang dusta mahkamah agama dengan bacaan dari Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak mengetahui bahwa kebenaran Tuhan tentang kebangkitan Yesus diputarbalikan oleh mahkamah agama. Lalu yang kedua, kita belajar atau anak-anak belajar. Anak yakin bahwa kebenaran Tuhan tidak dapat dibelokkan dengan berbagai cara. Untuk mengawalinya, kakak-kakak bisa mulai dengan satu pertanyaan atau beberapa hal. Contoh pertama, misalnya kakak-kakak bisa tanya kepada anak-anak tentang pengalaman mereka ketika berbohong. Apakah adik-adik pernah berbohong gitu ya? Nanti bisa ajak adik-adik untuk menjelaskan gitu ya cerita pengalaman mereka yang pernah berbohong. Lalu setelah menceritakan tentang pengalaman mereka berbohong, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu tentang alasan kenapa sih kalian berbohong, kenapa adik-adik berbohong. Nah, nanti barulah di situ kakak-kakak bisa masuk ke dalam ceritanya. Kakak pertama menangkap dulu pengalaman mereka berbohong dan alasan kenapa berbohong. Karena dengan dasar inilah kita baru bisa masuk ke dalam cerita yang ada di dalam Alkitab. Setelah tadi kakak-kakak bertanya tentang cerita berbohong dan alasan mereka berbohong, baru kakak-kakak masuk ke dalam ceritanya tentang mahkamah agama yang berbohong juga. Nah, pertama perkenalkan dulu siapa sih mahkamah agama. Mahkamah agama di dalam Alkitab adalah seorang pemimpin yang ada di dalam kelompok Yahudi atau yang menjadi pemimpin agama Yahudi. Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang mengurusi pemerintahan, ada juga yang mengurusi agama dan lain sebagainya. Itu adalah mahkamah agama. Oleh sebab itu mahkamah agama punya peran untuk menghakimi Yesus, dan mereka itulah yang menyebabkan Yesus disalibkan. Mereka yang menjatuhkan hukuman kepada Yesus dan lain sebagainya gitu ya. Selain dari Pilatus, ada juga mahkamah agama yang berdampak gitu ya, yang punya peran untuk membuat Yesus disalibkan atau dihukum mati. Begitu. Nah, di sini kakak-kakak bisa masuk menjelaskan, mahkamah agama itu sebenarnya tahu loh bahwa Tuhan Yesus itu nggak bersalah. Mereka juga tahu loh bahwa mereka nggak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Tapi karena mereka merasa Yesus itu sudah sering mengganggu mereka, Yesus itu membuat orang-orang menjadi tidak percaya kepada mahkamah agama, dan mahkamah agama merasa bahwa Yesus itu terlalu mengganggu mereka. Oleh sebab itu, mahkamah agama berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Bagaimana caranya? Nah, cara yang mereka ambil adalah cara yang sangat ekstrim, yaitu dengan membunuh Yesus, dengan menyalibkan Yesus gitu ya. Mereka menggunakan segala cara untuk kepentingan mereka. Mereka melakukan berbagai hal untuk membuat Yesus dijatuhkan, untuk membuat Yesus menderita. Dan pada akhirnya karena kepentingan itulah mereka berbohong, mereka berdusta, hingga akhirnya Yesus disalibkan atau dihukum mati. Barulah kita sampaikan tentang kebenaran Yesus atau kebenaran Tuhan tidak dapat diputarbalikkan oleh manusia atau oleh kebohongan, oleh mahkamah agama. Kenapa? Karena pada dasarnya kebohongan itu tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa si jahat. Dari sini kakak-kakak kita bisa menyampaikan bahwa kebohongan tidak dapat mengalahkan kuasa kebenaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tetap bangkit, dan kebangkitannya menjadi bukti nyata bahwa kebenaran Tuhan itu jauh lebih besar kuasanya dibandingkan kuasa si jahat.
Jadi, dari sini kita bisa menyampaikan kesimpulan bahwa kita tidak perlu berbohong. Kenapa? Karena percuma berbohong, pasti ketahuan juga sama Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa ajak adik-adik, tidaklah lagi kita perlu berbohong. Yang penting bagi kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita harus mengakuinya. Jangan berbohong. Atau contoh lainnya, jika kita menginginkan sesuatu, maka nyatakanlah dengan jujur, jangan berbohong. Lakukanlah segala hal dengan jujur dan benar, karena itu punya kuasa yang lebih besar, karena itu punya pengaruh yang lebih besar dibandingkan berbohong. Dan ini menjadi satu pesan yang sangat penting bagi adik-adik untuk dipahami dan didalami. Jadi daripada berbohong, lebih baik kita menyatakan kebenaran. Daripada kita berdusta, lebih baik kita hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Oke, demikian kakak-kakak persiapan untuk kelas kecil pada saat ini. Mungkin singkat, namun ini menjadi pesan yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada adik-adik. Kakak-kakak bisa mengembangkannya dengan berbagai cerita-cerita lainnya. Yang penting adalah kakak-kakak bisa menangkap pengalaman berbohong tersebut dan mengelaborasinya agar adik-adik bisa belajar bahwa tidak penting untuk berbohong, tidak perlu untuk berbohong. Yang penting adalah menyatakan kebenaran dan melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kebangkitan Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kebangkitan Tuhan sudah membuka jalan bagi kita untuk berkarya melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita bisa ajak adik-adik untuk melakukan hal-hal baik, melakukan karya-karya yang benar di hadapan Tuhan. Demikian kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu kakak-kakak ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Tiara yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Kita mau mendengarkan Kak Daniel nih yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Jumpa kembali bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak ini kasih Tuhan, apa kabar? Masih tetap semangat ya. Program persiapan guru sekolah minggu adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar berdasarkan Injil Matius 28 ayat 11-15 dengan judul Belajar dari Kisah Dusta Mahkamah Agama, Tuhan Sungguh Bangkit. Kita mau mendengarkan Kak Daniel nih yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Daniel. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun teman-teman berada, dimanapun kakak-kakak berada. Saya Daniel Kurniawan dari GKI Pajajaran Magelang dan saya mengajak kita untuk bersama mempersiapkan diri, mendampingi anak-anak, bercerita, memandu diskusi maupun aktivitas untuk kelas besar terutama ya. Jadi tema untuk kali ini adalah Tuhan Sungguh Bangkit. Tujuan pembelajaran sekolah minggu nantinya adalah bahwa anak-anak mengetahui kalau kebenaran Tuhan tentang kebangkitan Yesus itu diputarbalikkan oleh Mahkamah Agama.
Dan yang kedua itu anak berani menceritakan bahwa Tuhan sungguh bangkit. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa ide aktivitas yang mungkin bisa diadaptasi, diterapkan, nanti sesuai dengan kondisi kelas, sesuai dengan kondisi anak-anak di tempat kakak-kakak sekalian. Jadi untuk pembukaan saya mengusulkan ada aktivitas ini, ya. Ini disclaimer-nya adalah ini bukan berarti mengajari anak-anak untuk berbohong, tidak. Tapi idenya adalah anak-anak nanti menyiapkan 2 pernyataan, keduanya itu benar atau tentang fakta tentang diri mereka. Jadi tidak perlu informasi yang susah-susah, yang aneh-aneh, tapi lebih tentang diri sendiri. Jadi 2 fakta dan 1 itu informasi yang bohong. Gitu. Nah, nanti teman-teman lainnya boleh menebak, gitu ya. Ini contohnya tentang saya, ada 3 pernyataan ini, ada 3 informasi ini, bisa ditebak mana yang benar, mana yang salah tentang saya. Jadi kalau tentang saya itu yang salah adalah saya tidak bisa naik sepeda motor, itu salah, yaitu bohong tentang saya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kondisi kelas, dengan kondisi anak-anak. Kalau mungkin banyak anak-anaknya juga boleh bisa dikelompokkan, kalau sedikit nanti tidak terlalu besar, kelasnya juga bisa bersama-sama menebaknya. Begitu. Mungkin kakak-kakak guru sekolah minggu bisa memulai dengan memberi contoh. Ya, ini untuk pembukaan. Sekali lagi bukan untuk mengajari anak-anak berbohong, tidak. Nah, setelah selesai itu bisa ditanyakan kemudian, diajak diskusi ya. Yang pertama, perasaannya bagaimana ketika harus atau terpaksa berbohong, meskipun ini untuk fun gitu ya, untuk permainan saja. Kemudian mana yang mereka ketika menebak ya, mana yang bisa mereka lebih mudah, lebih yakin untuk menebak bahwa itu benar, bahwa itu bohong. Gitu. Mungkin bisa nanti mengarah ke jawaban atau pernyataan bahwa karena saya sudah kenal gitu ya, karena kita nanti murid-murid juga sudah kenal atau kita sudah kenal dengan Yesus, jadi tidak kemudian lebih mantap untuk meyakini, untuk mengimani kebenaran dan Tuhan gitu. Kemudian juga mana yang lebih mudah atau lebih cepat memikirkan, menyampaikan hal yang benar atau kebohongan. Jadi pembukaannya. Kemudian untuk penyampaian ceritanya, saya menyiapkan ide supaya tidak sekedar membaca saja, tapi lebih ada variasi. Nah, ini berdasarkan perikop bacaan, meskipun juga masih nyambung dengan perikop sebelumnya gitu. Saya menyiapkan aktivitas permainan ini juga ada gambar-gambar yang anak-anak perlu susun seperti ini ya. Jadi ini tentang kubur yang kosong, ada malaikat, kemudian penjaga ketakutan, kemudian ini nyambungnya ke perikop, fokusnya adalah ini ya. Mahkamah Agama merencanakan dusta, kebohongan tentang kebangkitan Yesus. Kemudian ada suap yang diberikan, uang yang diberikan untuk penjaga, untuk mereka menyebarkan berita kebohongan. Nah, kartu-kartu atau gambarnya ini sudah saya siapkan. Ini berdasarkan perikopnya, meskipun ada, ini nanti perlu dibaca juga ya, diajak anak-anak untuk membaca bagian sebelumnya. Nanti bisa di-download di link deskripsi, link di dalam deskripsi, atau bisa juga scan QR ini ya. Jadi ini ada di Google Drive, bisa di-download ukuran A4, itu setiap gambarnya cukup besar supaya bisa dilihat dengan mudah. Kemudian mereka boleh menebak dulu, jadi sebelum membaca ayat, bisa mereka disuruh menyusun dan kira-kira ini tentang apa nih gambarnya. Jadi mereka juga lebih engage, lebih terlibat, aktif gitu ya. Nah, setelah cukup waktu baru diberitahu susunan yang benar, kemudian ajak anak-anak untuk membaca ayat perikopnya. Nah, setelah membaca ayat dan mendiskusikan ceritanya atau makna atau pesannya, juga bisa diajak anak-anak untuk berdiskusi tapi lewat ambil kartu secara acak. Ini tentang pertanyaan-pertanyaannya nanti tentang perikop bacaannya, menyambung dengan perikop bacaannya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan lebih menggali bagaimana pendapat mereka, perasaan mereka kalau mereka ada di situasi yang sama gitu. Tapi sekali lagi boleh disesuaikan dengan kondisi kelas, dan setiap kali ada anak menjawab,
kita menghargai pendapat mereka, tapi kalau memang ada yang terlalu jauh menyeleweng atau nyelenehnya terlalu jauh juga bisa diarahkan gitu ya. Maaf. Jadi tetap kita memfasilitasi diskusi dan setiap jawaban anak-anak yang ada. Contohnya seperti ini yang bisa dilihat di layar. Saya siapkan 12 kotak, 12 pertanyaan pancingan. Ada juga yang berhubungan dengan kondisi saat ini begitu. Mereka supaya lebih relate, lebih menghubungkan dengan kondisi sekarang. Nanti arahnya juga ke tujuan pembelajaran kedua, mereka diajak untuk lebih berani bercerita gitu ya. Jadi misalnya di sini kalau mereka membayangkan jadi murid Yesus, terus mendengar ada orang yang bercerita menyampaikan kebohongan tentang hilangnya mayat Yesus, nah reaksi mereka apa waktu itu ya? Mereka ada di dalam konteks Alkitab. Atau misalnya ini kalau kita bukan jadi murid Yesus, tapi kita secara umum, anak-anak jadi orang umum, masyarakat waktu itu secara umum, mendengar cerita bohong dari prajurit yang disuap oleh mahkamah agama, oleh tua-tua. Reaksinya mereka apa? Jadi seperti itu. Sekali lagi, ada di link di deskripsi, tapi saya juga siapkan kalau kakak-kakak kelas biasa atau ada teknologi yang bisa dipakai, gadget, HP, laptop atau LCD bisa dipakai dan biasa bermain dengan word wall juga bisa pakai seperti ini. Nah, jadi ini sudah diacak, kemudian ditayangkan atau anak-anak bisa pakai HP. Kakak-kakak bisa juga menunjukkan misal ada HP atau ada tab. Nah ini biasanya anak-anak juga semangat untuk buka gitu ya. Ini sama kartunya, pertanyaannya juga sama. Mereka milih satu, kemudian menjawab. Bisa juga variasinya mereka menunjuk teman satunya, lainnya untuk juga menjawab pertanyaan yang sama gitu ya. Jadi biar mungkin ada opini yang berbeda. Jadi tidak hanya satu pertanyaan untuk satu anak misalnya. Link untuk word wall juga sudah saya cantumkan di deskripsi. Atau bisa scan QR. Ini yang PDF bisa dicetak, kemudian dipotong. Kotaknya kecil-kecil, kalau tidak salah satu halaman itu 6 kotak ya. Ini yang word wall tadi. Jadi seperti itu kakak-kakak, ide dari saya. Silahkan diadaptasi, silahkan dipakai sesuai dengan kondisi kelas dan juga bersama anak-anak. Untuk aktivitas dan hal-hal lain juga bisa dipersiapkan dengan membaca panduan di buku yang sudah disusun. Terima kasih. Selamat mempersiapkan diri lebih lagi untuk pelayanan kakak-kakak semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Daniel yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar, dan kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab. Kakak-kakak bisa dapat mendalami nih, mengulik lagi nih teks Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15 dengan menyaksikan program YKB yaitu Ngulik Alkitab, dan juga kakak-kakak bisa menyaksikan program aktivitas persiapan guru sekolah minggu yang akan makin melengkapi persiapan kakak-kakak dalam hal aktivitas untuk anak-anak. Dan apa yang sudah kami sajikan ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak semua untuk makin mematangkan persiapan bersama dengan teman-teman yang lain. Kita mau menutup episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati kakak-kakak, anak-anak Tuhan yang Engkau berikan tugas kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada mereka kesehatian dan sukacita untuk terus boleh melakukan persiapan bersama dan dapat memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.